sejarah kami. Nama saya Finali. Dan saya Nova. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas peninggalan budaya Hindu-Buddha yang sangat menarik dan sangat penting, mulai dari candi, prasasti, arca, dan kitab sastra. Pada hari ini kami mengundang kedua narasumber. Yang pertama narasumber 1 yang mempelajari tentang sejarah Hindu-Buddha. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Geisler dan saya senang bisa diundang untuk berbagi pengetahuan di sini. Terima kasih. Nah, yang narasumber kedua merupakan seorang yang aktif dalam kegiatan pelestarian cagar budaya. Saya persilakan. Halo semuanya, saya Santia. Saya sangat berterima kasih karena podcast ini telah mengundang saya. Agar kalian tidak makin penasaran, mari kita mulai tentang sejarah Hindu-Buddha. Nah, pasti kalian dengar kata sejarah Hindu-Buddha itu bangunan-bangunannya megah dan indah. Nah, maka dari itu, mari kita mulai tentang sejarah Hindu-Buddha, yaitu candi. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara Geisler, bagaimana pendapat Anda tentang peninggalan candi Hindu-Buddha yang terkenal? Jadi ada dua candi yang terkenal, itu ada Candi Prambanan dari Kerajaan Mataram kuno sebagai peninggalan Hindu dan juga Candi Borobudur sebagai peninggalan Buddha yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan juga ziarah. Mas? Oke, nah menurut saudari Santia, mengapa candi-candi itu perlu dirawat? Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari host Nova. Karena candi ini merupakan kejayaan dari peradaban masa lalu dan jika candi ini tidak dirawat, maka dia akan menjadi bangunan yang rusak akibat adanya faktor alam dan juga aktivitas manusia. Wah, luar biasa sekali ya penjelasan tentang candi ini. Namun, tidak hanya bahas tentang bangunan besar dan mewah aja, ternyata kita memiliki catatan resmi yang tidak kalah menarik dan tidak kalah penting. Yuk, kita sama-sama kita membahas prasasti. Selain candi, ada juga loh prasasti. Saya ingin bertanya kepada saudara Geisler yang bisa menjelaskan contoh-contohnya. Oke, baik. Jadi contohnya itu adalah prasasti Yupa dari Kerajaan Kutai. Ini juga menjadi bukti awal masuknya agama Hindu di Indonesia. Lalu berikutnya ada prasasti Ciaruteun dari Kerajaan Tarumanegara yang menunjukkan tentang kekuasaan Raja Purnawara. Oke, baik. Nah, kalau begitu menurut Santiar, mengapa prasasti itu penting untuk kita pelajari? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari host Nova. Nah, prasasti kan merupakan sumber sejarah tertulis yang menjelaskan mengenai kehidupan politik, sosial, dan keagamaan pada masa Hindu-Buddha. Tadi kita sudah membahas tentang bukti tertulis dari masa lalu. Sekarang kita masuk ke peninggalan yang bentuknya lebih artistik dan penuh makna filosofis. Kira-kira apa saja ya? Kita masuk ke arca dan kitab sastra. Oke, nah menurut saudara Geisler, bagaimana dengan peninggalan berupa arca? Oke, baik. Jadi salah satu contohnya adalah arca dari Singosari yang mencerminkan kuatnya pengaruh agama Hindu di Jawa Timur pada masa kerajaan Singosari. Oke. Menurut pendapat saudari Santia, kalau dari kitab sastra itu apa aja? Nah, dari kitab sastra itu ada yang namanya Kitab Sutasoma, yaitu karya dari populer dari masa Majapahit. Nah, dalam kitab ini dia tuh mengajarkan mengenai toleransi antar umat beragama dengan melalui Bhinneka Tunggal Ika. Nah, setelah kita mengetahui betapa berharganya peninggalan ini, muncul satu pertanyaan yang sangat penting, yaitu kenapa peninggalan ini kurang terawat sehingga mengakibatkan terbengkalai. Yuk kita ingin cari tahu penyebabnya. Oke, menurut saudara Geisler, mengapa sih peninggalan itu sering sekali terbengkalai? Oke, baik. Kalau menurut saya itu karena kurangnya kesadaran masyarakat, lalu minimnya perawatan dan lokasinya itu jauh dari pusat kota sehingga susah untuk dijangkau oleh orang-orang sekitar dan juga itu yang menyebabkan akhirnya peninggalan tersebut terbengkalai. Lalu bagaimana menurut saudari Santia? Bagaimana cara kita merawat peninggalan itu? Nah, menurut saya yaitu dengan adanya menjaga kebersihan situs, tidak melakukan
vandalisme, kemudian kita menaati aturan saat kita berkunjung, dan juga kita mendukung adanya pelestarian budaya dengan melalui edukasi dan juga kegiatan sejarah. Jadi kesimpulannya yaitu dari pembahasan ini kita dapat mengetahui bahwa peninggalan Hindu-Buddha seperti candi, prasasti, arca, dan kitab memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi. Peninggalan tersebut menjadi bukti nyata perkembangan agama, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa lampau. Nah, melalui materi kerajaan Hindu-Buddha, kita belajar pentingnya sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan tanggung jawab dalam menjaga warisan budaya. Dengan merawat peninggalan sejarah, kita turut menjaga identitas bangsa dan menghormati jiwa para leluhur. Terima kasih kepada narasumber kami yang sudah menjelaskan apa yang kami minta. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari podcast kami. Sekian dari episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!